Pecinta cerita horor di channel Kawan Horor, malam ini Maman akan membawakan sebuah perjalanan horor berjudul asli Ekspedisi Malam Jumat Kliwon dari akun Twitter Simple Man. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ekspedisi Malam Jumat Kliwon ini salah satu malam yang paling menantang karena rupanya aku nggak sendirian. Untuk mempersingkat malam kita, gak ada salahnya aku ingetin kembali untuk melihat sekeliling. Mungkin ada satu di antara kalian yang beruntung, di mana mereka ikut menemani sajianku malam ini. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu, waktu aku ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, aku adalah satu dari orang yang ikut. Siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi, aku udah seneng aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa seneng harus aku pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Aku sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, kamu kan sering naik gunung, mau naik hari apa aja juga sama, lihatnya pohon doang. Salah satu dari petugas itu memang kenal aku dan sepak terjangku naik gunung. Tapi, aku pikir ini bukan ide yang baik. Tapi ya sudahlah, akhirnya aku nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang aku maksud gak bisa aku sebutin, tapi aku bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian, karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar julid malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kotaku dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut, di tengah perjalanan para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Aku gak begitu antusias dengernya. Namun, semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, aku bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain, cuma aku sama temanku satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya aku cuma diem duduk di kursi paling belakang. Jam 5, kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Aku akhirnya cuma cengok sembari geleng-geleng kepala. Maksudku, ini jam 5 sore dan bentar lagi hari mulai petang. Dan mereka nyuruh kita masuk ke hutan, gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Aku bisa lihat gak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung, dan mereka gak tahu saja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya pembagian kelompok pun dimulai, dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Aku dapat kelompok dengan 2 cewek dari fakultas ekonomi dan fakultas teknik. Sebut saja namanya Dira, Umil, dan Bekti. Aku gak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan Mapala biasa, yang pasti cuma jalan-jalan menikmati malam. Tapi rupanya Dira lebih sering curi pandang ke arahku, sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, Mas, bisa lihat ya,
Aku yang dengar itu cuma ngerespon dengan bingung. "Eh, lihat apanya mbak?" Tapi dia nggak ngelanjutin, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini, semua dimulai. Kelompokku jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, aku cuma bisa melihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, aku jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan sekaligus melihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, aku bisa lihat beberapa kali Dira ngelirik ke arahku, seolah ada yang mau dia bicarakan. Aku pun jadi nggak nyaman. Dilihat seolah-olah aku membawa sesuatu. 20 menit perjalanan aku isi dengan nafas, karena aku punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bakti memutuskan berhenti waktu melihat Umil sudah nggak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Dira mendekatiku. "Lihat nggak, di sana ada apa?" Dira menunjuk sesuatu di semak belukar. "Iya, aku lihat pocong," kata aku sebel. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Aku masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba aku jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niatku cuma bercanda, padahal aku nggak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, aku ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakangku jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan, dan aku bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakangku sudah pada sampai duluan. "Woi, kamu kemana saja?" Kolis temanku yang sefakultas mendatangiku sambil marah. Maksudnya, aku bingung. Aku bisa lihat banyak pengawas melihat ke arahku dengan tatapan gak enak. Akhirnya, Kolis bawa aku menjauh. "Jalan 15 menit dari base camp saja, hampir 1 jam. Aku sudah panik sama yang lain." "Lah, aku lewat jalan yang kamu kasih tanda," kataku membela. "Iya, tapi hampir 1 jam. Kamu muterin gunung apa gimana?" Dira ngedeketin aku dan Kolis, kemudian dia bilang, "Sorry kak, tadi aku capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat." Aku bisa lihat Dira berbohong. "Ya sudahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam." Kolis pergi berbalik ke tenda pengawas. Sebelum aku tanya, Dira seolah tahu dan langsung menjawab, "Mereka memang suka gangguin orang kayak kita, mas." Kalimat itu bikin aku makin gak enak. Aku dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira menyiapin tempat api di depan tenda. Jarak antara tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Aku masih kepikiran ucapan Dira. Entah, kayaknya aku familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Kolis memanggilku. Rupanya aku ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya aku menolak, tapi rupanya si Bekti yang mengajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambil sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya aku baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi aku nggak bisa lihat dengan jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini nggak begitu jauh dari jalan utama. Kembali aku mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya? Aku balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, di mana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, aku bisa lihat Dira melihat sekeliling. Ada kecemasan di dalam wajahnya. Aku langsung mengerahkan begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai.
Tanpa pikir panjang, aku ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setauku, di sana pasti banyak sampah. Rupanya Dira tepat berdiri di belakangku. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, aku bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi aku mengutin, Dira akhirnya ngomong. Pocongnya usil ya mas? Aku cuma ngeliatin dia sambil bertanya. Pocong apaan sih mbak? Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter. Aku ngelirik. Bekti dan Umil cukup jauh buat denger obrolan kami. Akhirnya aku tanya. Dir, kamu bisa lihat begituan ya? Apa cuma bikin aku ketakutan? Loh, dia ngeliatin aku curiga. Masnya bisa lihat juga kan? Aku nggak bisa mbak. Akhirnya aku bilang. Lah, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? Aku akhirnya ngelihat dia serius. Kamu beneran nggak lagi bercanda kan? Dira cuma menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kataku akhirnya menyerah. Nggak tahu mas, nggak kehitung, 40 mungkin. Aku langsung lemes. Tapi mas, kata Dira, mata kamu itu bercahaya, masa nggak bisa lihat? Akhirnya aku tahu alasannya. Aku jadi ingat waktu peristiwa aku dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dibersihkan kok, sudah dihilangkan. Akhirnya Dira paham. Dari situ aku mulai tertarik dan kemudian bertanya, di sini cuma kamu doang yang bisa lihat ya? Dira cuma menggeleng. Ada 5 yang bisa mas, terhitung kamu seharusnya, tapi sekarang jadi 3 orang. Aku coba tanya, siapa saja orang itu, tapi Dira nggak mau ngasih tahu. Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat? Dira cuma mengangguk kemudian bilang, gak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat. Karena semakin penasaran, akhirnya aku tanya ke Dira ada apa saja di sini. Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya. Mbak-mbak? Mbak-mbak apa Dir? Itu di atas pohon, ada mbak-mbak yang lagi ngeliatin kita. Aku langsung lihat ke atas dan benar saja, leherku tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan aku melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tempat dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Aku pun ikut melihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Aku ngelirik ke Dira kemudian ngomong pelan. Kamu bilang ada 5 orang termasuk aku. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa kamu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong. Yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Aku kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang aku tahu dari Fakultas Ekonomi. Aku ingat, dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat aku bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, begitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya aku inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, aku kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu melihat aku seolah-olah aku ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin aku merinding. Dira mendekatiku. Mas, aku lupa, hari ini malam Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kataku. Bukannya kamu udah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon? Wajah Dira kayak menyembunyikan sesuatu. Kemudian dia berujar. Ini tempat ramai banget mas, udah kayak pasar. Aku yang dengar itu langsung tahu. Di situ cewek itu mulai ketawa. Serem banget ketawanya, sampai aku nggak tahu harus bereaksi gimana.
Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Aku cuma ngebatin, lah di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana? Setelah ketawa, dia nangis, kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia menggeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang lain mulai cari pertolongan. Di sini, Dira masih ngelihatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Aku mendekati Dira. Dir, sebenarnya ada apa sih? Kamu gak ngerasa apa gimana? Kata Dira. Maksudnya, mereka ngincar kita. Kata Dira lagi. Kita? Gimana maksudnya? Kataku. Itu, tadi lihat gak sih mata itu makhluk ngeliatin kamu sambil nyengir? Dira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di situ sudah kayak pasar. Ramai banget. Aku gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Dira ngelihat cewek itu yang juga ngeliatin kami. Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh cewek itu? Kata Dira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Jadi aku tanya. Sekarang kamu kasih tahu siapa selain aku, kamu dan cewek itu yang bisa lihat beginian? Dira nampak menggiringku ikut ke anak-anak yang masih ngumpul, kemudian menunjuk cowok yang ada di sudut. Emas yang itu, katanya sambil nunjuk. Aku pun mendekati emas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diem, anteng, seolah nggak panik sendiri. Dira nahan aku. Dia jahat, kata Dira. Aku nggak paham maksudnya. Tapi begitu aku udah deket banget, dia melihatku, kemudian nyinden. Aku otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana aku nggak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Aku semakin merinding total. Aku akhirnya cuma bisa melihatin. Pengawas yang lain nggak ada yang berani mendekati cowok itu. Padahal Dira sendiri bilang, cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut akhirnya aku dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan sudah datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu pegangin. Di belakangnya ada mbah-mbahnya ini pakai sarung doang, dimana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak, kata beliau. Pertama, itu mbah-mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau nggak peduli, malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun nggak masuk akal, karena yang dilakuin cuma megangin jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasakan, kata mbah itu. Aku kagum melihatnya, karena setelah teriak keras-keras, itu cewek akhirnya jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini, tapi setelah entah nyabut apa dari ubun-ubunnya, dia pingsan. Cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu, aku bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu. Turun lebih ke bawah. Di sana ada surah kampung. Aku dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang kamu lihat tadi? Kataku. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat, jawab aku. Oh, yang itu. Aku nggak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya aku nggak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana? Aku bingung. Ya itu makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak kamu bisa merinding juga. Kataku baru tahu.
Aku kasih tahu, itu cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi ini makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ngikutin masuk. Jadi coba kamu simpulkan seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu aku. Ngasih tahu gimana? Tanyaku penuh selidik. Ya, ada yang ngasih tahu aku, Mbah Buyut, katanya. Mbah Buyutmu? Iya, jawab Dira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya Mbah Buyutmu di sini, dia yang ngasih tahu. Akhirnya setelah aku pojokin, Dira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya aku dikasih ini, dan ini tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya buat jagain, buat menjaga aku dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa nggak ada yang berani deketin aku. Mbah Buyutmu yang jagain kamu gitu? Kataku lagi. Iya, Mbah Buyutku yang jaga. Lalu di mana beliau sekarang? Dira ngeliatin aku. Di belakang kamu, sedang mengendus bau badan kamu. Aku cuma bisa bantah. Perjanjiannya nggak lucu sih ini. Terserah. Tapi aku emang ngerasa nggak nyaman. Terus kamu bilang mata aku bercahaya. Kok aku nggak bisa lihat mata kamu bercahaya? Tanyaku. Kamu sendiri kan yang bilang ada yang nutupin mata batin kamu. Dira diem cukup lama, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru aku tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin kamu itu ditutup paksa? Nggak tahu kenapa, pertanyaan Dira kayak semacam kode tersirat yang bikin aku harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia bicara sama aku. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, kamu masuk kategori yang kedua. Dira diem lagi. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi untuk orang dengan kelebihan seperti itu susah buat nutupnya. Kamu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin kamu ditutup? Tiba-tiba aku inget lagi kejadian waktu itu. Waktu itu aku dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah aku sembuh sehabis khitan. Aku diem lama kemudian bertanya, bagaimana cara kamu tahu kalau aku dari lahir bisa melihat? Dira ngelihat aku penuh selidik. Kamu nggak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja nggak dikasih tahu ya? Aku nggak tahu apa-apa, kataku pasrah. Pantes kamu nggak nangkep pesan aku dari tadi, katanya. Aku akhirnya tanya apa maksud pesan itu, tapi Dira menolak ngasih tahu lebih jauh. Kamu pengen tahu gimana aku bisa tahu kalau kamu bisa lihat dari kecil, katanya. Tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun kamu bilang itu udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Aku asumsiin sih kamu sama kayak aku, katanya. Lah terus? Cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan. Jadi mereka nggak bisa lihat aku. Satu lagi siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya aku nggak maksain. Malam itu aku pakai buat tanya banyak hal. Termasuk rupanya sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata. Pantas, kebanyakan tiap aku ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandangku dengan tertarik. Di antaranya orang yang aku lupa namanya, yang menyuruhku buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ juga aku ngomongin makhluk apa saja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu aku tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang
Mereka nggak loncat seperti di film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang, tapi merangkak. Kamu bayangin, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin aku merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas Mapala dan menerima anggota baru. Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat nggak ngomongin itu sama sekali. Yang aku tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang aku dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial saja, sempat kosong pikirannya. Karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu, entah kenapa aku udah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, aku dapat pelajaran banyak dari ini. Sekarang aku masih sering lihat Dira di kampus. Tapi, aku udah gak lanjut ikut Mapala, karena sekarang aku kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol waktu aku ketemu dia di kantin. Dira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya kamu juga ada loh yang jagain. Hanya saja dia jaganya cukup dari jauh. Aku yang denger itu pun kaget awalnya. Tapi Dira melanjutkan. Aku rasa nyokap kamu tahu sesuatu. Coba tanyain beliau. Namun sampai saat ini aku belum tanya sama sekali sama nyokap. Lain kali mungkin aku bakal tanyain. Toh sekarang aku udah nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamar aku udah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu nggak bisa masuk. Makanya, aku paling nyaman ada di kamar. Pernah aku usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya nggak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar aku punya ruang privasi. Kalau ada waktu, bisa aku ceritain. Intinya aku cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi memperhatikan atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarkan saja. Yang penting, jangan pernah jauh sama yang buat hidup.